Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore bagi yang menonton. Ya, hari ini kita akan lanjutkan series membuat game kita. Jadi hari ini kita akan buat sebuah game, bukan membuat sih, melanjutkan. Dimana kalau kemarin kita bisa lihat playernya itu dia akan turun, terus kemudian dia akan menghilang di bawah uh, garis yang ini. Nah, itu kita tidak mau. Kita mau ketika dia mencapai garis paling bawah, dia akan tertahan. Kalau tekniknya itu disebut dengan collision atau benturan kalau di dunia fisika gitu. Sorry, tidak dikasih lihat lagi. Oke, jadi ini playernya, ini kotak, playernya kotak. Kalau dia melewati garis paling bawah itu, dia langsung hilang. Kita tidak mau dia seperti itu. Kita mau kalau misalnya dia melewati garis paling bawah, dia akan tertahan. Atau biasanya kalau di dalam dunia fisika disebutnya collision atau tabrakan gitu. Nah, kita langsung saja ke Visual Studio Code-nya. Nah, di sini saya masih di file index.js. Nah, sekarang kita mau bikin sebuah function. Jadi kan kemarin ada let y, sekarang kita tambahin variabelnya itu, kita kasih nama button. Ini kita beri nama bottom. Terus di dalamnya itu kita mau simpan variabel y, terus kita tambahkan dengan 100. Nah, kemudian kita mau bikin kan di sini ada let y, kita buat konstan, atau kalau misalnya di dalam dunia JavaScript konstan itu adalah nilai tetap. Jadi kita mau bikin dia punya height itu 100. Nah, kemudian kita tinggal ganti aja di bagian paling bawah yang ini, kita ganti jadi constant. Kemudian di bawahnya kita bikin analogi atau percabangan. Misalnya kalau variabel bottom ini dia lebih kecil daripada kanvas yang i, dia lebih kecil daripada yang ini, maka kita bikin dia y-nya itu di garisnya ke atas. Nah, jadi jika bottom lebih kecil dari kanvas A, maka munculkan kita akan nambahin si sumbu y-nya. Jadi dia akan nambah 1, 1, 1 gitu. Oke. Terus kita tambahin di bawahnya itu bottom itu dia sama dengan y plus 1. Nah, kalau kita coba, ya. Oke, saya belum kasih lihat. Kita coba dulu apakah berhasil atau tidak. Kalau nggak berhasil berarti ada yang error. Kita lihat berhasil atau tidak. Kayaknya tidak deh. Kayaknya melewati. Saya cari tahu dulu. Tidak, apa ini sebenarnya? Oke, kita sudah bikin let y. Kemudian kita sudah bikin height-nya 100. Saya bikin bingung. Oke, di sini ada const height itu 100, terus set bottom itu y plus 100, terus kita punya function animate.
kita bikin di window-nya itu animate, kita ngambil functionnya, terus fill style-nya itu warna putih, tool triac-nya itu 00, terus canvas width, canvas height, terus kita punya file style red, terus file react-nya itu 100, terus kemudian y, terus kemudian height. Oke, salahnya. Haha. Oke, aduh, tidak dikasih lihat lagi. Nah, tadi itu salahnya, saya bikin komanya di sini. Harusnya tuh gini. Oke. Saya transisi dulu. Kita lihat apa yang akan terjadi, apakah jadi atau tidak. Saya reload. Kita lihat apakah dia tidak akan ke bawah. Oke, dia menyentuh garis bawahnya. Jadi codingan kita berhasil. Di sini dia tidak akan turun ke bawah karena kita sudah bikin batasannya bahwa si y ini itu sampai 100 saja. Jadi dia tetap akan di sini terus. Kita ulang lagi, dia akan ke bawah ya. Ini codingnya. Jadi tadi tuh salahnya saya nggak pakai titik. Jadi pakai koma tadi. Sungguh sangat lucu sekali. Jadi kalau misalnya kalau kita ngoding, kita juga harus memperhatikan titik koma. Kalau tidak ya bisa terjadi hal yang kayak tadi. Tiba-tiba codingannya betul, pas outputnya dia mengeluarkan output yang lain. Disayangkan kalau misalnya kita nggak perhatikan titik komanya. Nah, selanjutnya kita akan bikin sebuah class lagi untuk player-nya. Jadi kan kita di sini menerapkan yang namanya OOP atau ya Object Oriented Programming. Jadi kita mainnya tuh pakai yang namanya objek. Nah, jadi di sini kita bikin sebuah kelas baru, kelas player. Kita bikin konstruktornya. Nah, terus kemudian kita akan ngisi di dalam konstruktornya ini untuk ngebuat si playernya gitu. Jadi kita bisa ngerakin si player ke kiri ke kanan. Itu tergantung kelas codingan yang ada dalam kelas player. Dan kita di dalam kelas ini juga bisa buat posisinya, terus kemudian si kelas ini nantinya, si kelas player ini nantinya playernya mau warna apa itu kita bisa ngedit dia di dalam kelasnya. Jadi sini kita bikin this. Nah, this-nya apa? Kita bikin position. Position. Kita mau bikin si playernya ini punya posisinya begitu. Jadi kita bikin X. Kemudian tentu saja Y. X ini sumbu. Jadi kalau misalnya kita bikin sebuah game ya kita harus tahu sumbu atau koordinat-koordinat dalam sebuah matematika gitu. Jadi kalau misalnya dalam matematika kita bikin sumbu X, sumbu Y untuk tahu di mana posisinya gitu. Kalau kita waktu SMA main vektor pasti kita akan tahu apa itu sumbu X, sumbu Y. Jadi ada sumbu X yang min, ada sumbu X yang bukan min, ada yang Y yang min dan Y yang bukan min. Seperti itu. Kita isi X-nya 100, kemudian Y-nya kita isi 100. Nah, kemudian di bawahnya kita bikin this width. Kita mau dia berapa? Itu 100. Kemudian this width ini 100. Oke.
Kemudian karena lebarnya sudah 100, kita bikin tingginya itu 100. Nah, kita sekarang sudah punya lebarnya 100, kemudian tingginya 100. Ya, semuanya 100. Kalau kita lihat ya kotak yang ada di sini itu nilainya 100. Entah dari sumbu Y, sumbu X-nya itu 100. Width-nya 100, X-nya 100. Kita membuat multiplier-nya juga mengikuti hal yang sama. Oke, jadi di bawahnya kita bikin draw gambar, karena ya kita pakai yang namanya canvas, jadi kita bisa buat draw. Nah, di dalam draw ini kita akan membentuk si player itu seperti apa gitu. Nah, kita mau bentuknya itu sama, dia warna merah, kemudian dia itu punya tingginya 100, X-nya 100 ya, Y-nya 100. Kita pindahin ke atas, pasti ini akan ada error. Nah, kita mau bentuknya itu, atau yang pada saat digambarin oleh si kanvas itu bentuknya lagi warnanya itu merah, kemudian dari sumbu X, sumbu Y, tingginya itu semuanya 100, karena kan dia ngambil dari variabel yang ada di bawah. Nah, nanti ketika kita sudah ngoding di draw ini, maka bentuknya kita akan sesuaikan dengan kotak yang tadi. Kalau warna merah, di sini kita ikutin ya kotaknya warna merah. Nah, kita bisa rubah warna apa dari teman-teman yang mau ikut. Nah, di sini karena variabel dari Y dan X itu ada di bawah, itu otomatis nggak bisa dipakai. Jadi kita akan rubah sumbu X ini jadi dispositionnya jadinya X. Nah, kita ngambil dari mana? Kita ngambil dari atas. Ada dispositionnya itu ada X sama Y. Jadi kita bisa ngambil posisi X dan posisi Y-nya. Ini position Y. Di sini kan tempatnya sumbu Y. Kemudian di status yang ini karena lebar dan tinggi, jadi kita merubah width. Nah, tentu saja height-nya harus kita rubah karena ini variabel yang ada di bagian bawah dan nggak mungkin bisa keambil oleh JavaScript. Yes. Kalau kita sudah ngoding, kita kembali ke sini, otomatis player-nya hilang ya, karena di kelasnya belum kita panggil ke bawah, belum kita draw lah, belum kita gambar ke dalam si kanvas. Dia bentuknya bakalan hilang atau kosong kayak gitu. Oke, kita lanjut. Kita sudah bikin si playernya dan kita sudah draw bentuknya seperti apa. Kita mau dia berwarna merah, kemudian posisinya kita tetap terus, itu position X sama position Y nya kita mau dua-duanya 100, terus lebarnya kita mau 100, tingginya kita mau 100 juga, dan semua itu ada dalam kelas player. Nah, kelas player ini bisa kita panggil ke bawah. Oke. Kita akan hapus yang tidak perlu. Kita akan hapus ini karena ya kita sudah pakai yang di atas, tidak mungkin kita pakai lagi. Kemudian kita bikin ini namanya komentar ya. Kita buat supaya lihat button ini kita komentar. Bisa jadi sewaktu kita butuh variabel bottomnya. Kalau sewaktu kita mau buat sesuatu, kita bisa
ngambil lagi atau pakai lagi si variabel bottom. Kemudian kita juga kan yang namanya komentarin si if-nya. Nanti suatu saat kita pakai lagi. Oke, kita lanjut. Kita bikin sebuah variabel di mana kita namanya dia itu conspire aja. Conspire. Nah, kemudian di dalamnya itu kita ngambil si kelasnya. Jadi kita new conspire. Jadi ngambil kelas. Nah, cara manggilnya itu seperti itu, new player. Jadi kita secara tidak langsung mendeklarasikan si kelas player-nya itu di dalam variabel yang namanya player. Jadi sekarang kalau kita mau manggil si kelas player, kita akan panggil aja variabelnya. Jadi kita mau gambar dia. Nah, otomatis kalau kita nge-save, kalau kita save dan kita lihat apakah jadi atau tidak atau error. Oke, jadi si playernya itu dia tetap di atas, nggak bisa diapa-apain. Nah, karena kita mau dia bergerak, otomatis kita harus update. Nah, di bawah draw ini kita bisa bikin update. Di dalam update ini kita akan buat updatean apapun yang terjadi dalam codingan kita, supaya di codingan kita tuh tahu gitu apa aja yang berubah, kemudian dia akan menyesuaikan. Nah, kita bikin aja di dalamnya tuh perulangan. Jadi kalau misalnya ada update, kita mau si player itu nggak kemana-mana. Kita mau si player itu ngikutin batasan yang kita sudah buat. Batasan supaya dia nggak ke bawah sekali, nggak langsung ke bawah seperti yang sebelumnya. Aduh, sorry. Jadi di sini kita bikin update. Tadi tulis saya belum ganti scene-nya karena pakai OBS ngerekamnya. Oke, di sini kita buat update. Nah, di dalamnya itu kita ngambil if-nya yang tadi kita sudah komentarin, kita naikin ke atas. Jadi selama ada update, kita mau batasannya itu selalu batasan yang tadi kita sudah bikin. Jadi si playernya ini nggak akan lari ke paling bawah lagi. Jadi sesuai dari kanvasnya atau batasan yang kita sudah buat dari si kanvas height-nya. Jadi kanvas height-nya itu yang kotak besar ini kanvasnya. Jadi kita tidak mau dia melewati batasan si kanvasnya ini. Oke, lanjut. Nah, karena si bottom ini, lihat ya, si bottom ini ada di bawah, ya tidak mungkin ya kita pakai karena di bawah kita sudah komentarin dan dia ada di bagian atas, nggak mungkin. Jadi kita harus deklarasikan itu di dalam si class player-nya. Jadi kita bikin size-nya. Nah, di dalam sini kita akan buat si bottom-nya. Bukan tombol ya, maksudnya bottom batasan bawahnya gitu. Kita bikin batasan bawahnya. Kemudian kita bikin kita mau posisinya itu tetap sama, position Y. Oke, kemudian ditambah dengan kita bikin batasnya itu kick. Kita mau si batasan bawahnya ini itu tidak melewati yang namanya 100.
Kita bikin aja di sini kita panggilin yes. Karena bottom ada di dalam site, jadi kita panggil site, terus kemudian kita panggil bottom. Nah, kemudian karena di sini ada ya plus plus, oke, saya rasa nggak perlu diapa-apain di dalamnya. Oke, kita harus ngapa-ngapain dia ya. Karena y-nya ini sekarang harus sesuai dengan position y yang ada di atas. Pasti di bawahnya ini kita akan rubah lagi. Nah, sekarang karena bottomnya ini bukan lagi bottom, tapi kita bikin this size bottom. Nah, ini sama dengan yang ada di atas. Kenapa? Karena kita ngambil dari sini, dari bagian kelas atas. Nah, kemudian karena Y ini jatuhnya position, jadi kita ngerubah dia. Jadi kita gini, this position, kita ngambil dari si position yang di atas, kemudian kita Y. Nah, tadi kan kita ngambil sumbu Y-nya. Jadi, kita mau plus 100. Tapi, karena 100 ini kita ngambil dari si height, kita ubah lagi. Kita save. Nah, sekarang kita punya yang namanya update, yang dimana di sini kita punya yang namanya percabangan. Kalau misalnya di batas bawahnya itu lebih kecil daripada height, makanya kita bikin position y-nya itu ditambahin, kemudian test bottomnya itu dia itu sama dengan position y dengan ditambah dengan height-nya. Jadi sekarang kita tinggal panggil dia di bawah player. Ingat ya, ingat perbedaan variabel dan si kelasnya karena memiliki huruf depan yang berbeda. Kalau yang kelas kita bikin hurufnya besar, kalau variabel hurufnya kecil. Ingat, hati-hati, karena kalau misalnya kita pakai huruf besar, kita malah manggil si kelasnya langsung, dan itu nggak boleh. Nah, kita sudah pakai player draw dan player update-nya juga. Nah, sekarang kalau misalnya kita save dan kita lihat hasilnya, maka hasilnya akan sama. Dia mentok di batas yang kita sudah buat, yaitu yang paling bawah. Karena dia tidak boleh melebihi 100. Ini sudah berapa menit ya rekamnya? Oh, sudah 23 menit. Lah, 23 menit. Oke, kita lanjut. Oke. Sekarang kita sudah buat sebuah kelas player, di mana sekarang kita tidak perlu lagi yang namanya ngoding. Tadi kan kita buat semuanya di function animate. Nah, sekarang kita sudah misahin si playernya. Jadi kita sekarang punya kelas player yang di dalamnya itu ada constructor, yang dimana constructornya itu ada position, jadi position X dan position Y gitu. Dua-duanya 100, kita buat 100. Kemudian ada lebar dan tingginya, kita buat 100 juga. Kemudian text-nya itu kita buat untuk batasan bawahnya. Nah, kita sudah buat draw-nya atau gambarnya itu bentuknya itu tetap saja warnanya merah. Posisinya kita sudah atur juga. Kemudian kita sudah buat update, yang dimana nanti kita manggil si kelas player itu di dalam variabel player. Nah, sekarang kita manggil si draw sama si update-nya supaya semua, dan tadi kita sudah ngoding, misalnya batasannya itu semua terupdate ke dalam si kanvasnya. Mungkin ini karena sudah 24 menit,
yang pasti yang nonton juga pasti bosan karena terlalu panjang. Jadi mungkin tutorialnya cukup sampai di sini. Oke, sampai jumpa.